Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Sofi Siti Nurjana dengan NIM 2008753 dengan rekan saya. Nama saya Novi Ramdhani, NIM 2003849. Dan perkenalkan, nama saya Selina Dia Alwini dengan NIM 2003647. akan mempresentasikan tentang suhu dan termometer. Untuk pematerian yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang pertama ada pengertian suhu dan termometer. Yang pertama suhu. Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu juga disebut temperatur yang diukur dengan alat termometer. Suhu juga didefinisikan sebagai suatu besaran fisika yang dimiliki bersama antara dua benda atau lebih yang berada dalam kuasa timbangan termal. Suatu benda dikatakan panas jika bersuhu tinggi, begitupun sebaliknya. Suatu benda dikatakan dingin jika bersuhu rendah. Perubahan suhu benda, baik menjadi lebih panas atau dingin, biasanya diikuti dengan perubahan bentuk atau wujudnya. Misalnya, dalam perubahan wujud, air menjadi es batu ataupun uap air karena pengaruh panas atau dingin. Jika kita berbicara mengenai suhu, maka kita tidak bisa dilepaskan dengan termometer. Lalu, apa yang dimaksud termometer? Termometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau alat yang digunakan untuk menyatakan derajat dingin atau panas suatu benda. Ketika suatu benda atau zat dipanaskan atau didinginkan hingga mencapai suhu tertentu, maka beberapa sifat fisik benda tersebut akan mengalami perubahan. Sifat fisika yang mengalami perubahan karena suhu benda berubah dinamakan sifat termometrik. Beberapa contoh sifat termometrik benda diantaranya volume. Dalam hal ini kaitannya dengan pemuaian zat, baik itu zat padat, zat cair, ataupun gas. Tekanan, itu zat cair dan gas. Hambatan listrik, gaya gerak listrik, dan intensitas cahaya. Sifat-sifat termometrik inilah yang dijadikan prinsip kerja sebuah termometer. Termometer bekerja dengan memanfaatkan perubahan sifat termometrik suatu benda ketika benda tersebut mengalami perubahan suhu. Perubahan sifat termometrik suatu benda menunjukkan adanya perubahan suhu benda, dan dengan melakukan kalibrasi atau peneraan tertentu terhadap sifat termometrik yang teramati dan terukur, maka nilai suhu benda dapat dinyatakan secara kuantitatif. Tidak semua sifat termometrik benda yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan termometer. Sifat termometrik yang dapat digunakan dalam pembuatan termometer harus merupakan sifat termometrik yang teratur. Artinya, perubahan sifat termometrik terhadap perubahan suhu harus bersifat tetap atau linier, sehingga peneraan skala termometer dapat dibuat lebih mudah dan termometer tersebut nantinya dapat digunakan untuk mengukur suhu secara teliti. Berdasarkan sifat termometrik yang dimiliki suatu benda, jenis-jenis termometer yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada termometer zat cair. Termometer ini merupakan sebuah pipa kaca yang tertutup, berisi zat cair dan memiliki skala. Cara kerja termometer ini pada pengaruh perubahan suhu dengan perubahan volumenya. Coba Anda perhatikan pada volume udara yang telah dipanaskan. Pada saat udara dipanaskan, maka suhu udara meningkat. Kemudian yang akan terjadi adalah volume udara itu akan meningkat juga. Begitu juga sebaliknya, ketika udara didinginkan, maka volume udara akan menurun. Selain udara, dapat terjadi dengan zat lain, yaitu raksa dan alkohol yang dapat digunakan untuk bahan termometer. Selanjutnya, ada termometer hambatan listrik. Bisa juga disebut dengan nama lain, yaitu termometer platina. Cara kerja termometer ini yaitu ketika suhu naik, maka hambatan listrik platina akan naik. Bahan penghantar listrik termometer ini terbuat dari platina, sehingga tahan dari panas. Apabila jika suatu suhu semakin besar, maka pada harga takaran juga semakin besar, sehingga membuat daya hantar listrik berkurang. Keuntungan termometer ini yaitu dapat membuat jangkauan suhunya sangat lebar, sekitar 250 derajat Celcius sampai 1500 derajat Celcius. Sehingga termometer platina ini sangat banyak digunakan oleh industri-industri. Tetapi kekurangannya adalah suhu tidak dapat langsung terbaca. Pembacaannya sangat lambat sehingga tidak sesuai dalam mengukur suhu yang berubah. Selanjutnya ada termokopel. Termometer ini terbuat dari dua kawat yang bahannya dari logam. Jenisnya berbeda dan dibuat pada sebuah amperemeter.
Cara kerjanya yaitu ketika suhu berbeda maka akan mengeluarkan arus listrik yang juga berbeda. Keuntungan termometer ini yaitu pada jangkauan suhu luas yaitu dari minus 100 derajat Celcius sampai 1500 derajat Celcius. Selain memiliki jangkauan yang luas, termometer termokopel ini juga bisa mengukur suatu suhu dengan cepat dan bisa digunakan dalam rangkaian lain seperti komputer. Selanjutnya ada termometer gas. Termometer gas seperti bola kaca dan berisi sebuah gas yang disambungkan pada manometer. Cara kerjanya yaitu ketika bola gas terkena panas, maka gas yang berada di dalam tabung kaca akan terurai dan mematikan zat cair yang terdapat pada manometer. Kenaikan zat cair itu dipakai dalam suhu yang ada di sekitar bola kaca. Termometer gas berfungsi berdasarkan pada sifat pemuaian gas. Contoh gas yang dapat dipakai yaitu gas hidrogen dan helium yang memiliki tekanan yang rendah. Jika gas itu terkena panas, maka volume gas akan bertambah. Keuntungan pada termometer ini lebih teliti dibandingkan termometer cairan. Termometer gas dapat digunakan dalam mengukur suatu suhu yang sangat tinggi dan mengukur suhu yang sangat rendah, yang jangkauannya lebar yaitu sekitar minus 250 derajat Celcius sampai 1500 derajat Celcius. Selanjutnya ada termometer klinis. Termometer secara klinis atau nama lain termometer badan. Termometer sering digunakan oleh para dokter dan perawat pada rumah sakit untuk mengukur suhu badan manusia atau demam. Air yang dipakai dalam mengisi termometer ini yaitu air raksa. Skala termometer ini sekitar 35 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Cara bicara termometer ini terletak pada ketiak atau mulut sekitar 2 menit. Selanjutnya ada termometer dinding. Termometer dinding atau nama lain termometer ruangan pada umumnya diletakkan pada dinding sebuah ruangan dan pemakaiannya untuk mengukur suhu pada ruang. Angka-angka yang berada pada skala termometer dinding meliputi suhu di atas dan di bawah pada ruangan dalam bentuk derajat Celcius atau Fahrenheit. Jangkauannya sekitar 30 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Selanjutnya ada termometer maksimum dan minimum. Termometer satu ini sering dipakai dalam pengamatan cuaca dalam waktu singkat dan suhu terendah di jangka waktu tertentu. Termometer maksimal dan minimum terdiri dari pipa U yang masing-masing bagian terisi alkohol dan air raksa. Termometer maksimum minimum mempunyai dua skala kecil di kolom bagian kiri dan skala maksimum di kolom bagian kanan, sehingga suhu akan terbaca sesuai pada ketinggian kolom raksa. Termometer ini bisa juga digunakan dalam mengukur suhu pada sebuah rumah kaca. Maksudnya rumah yang dipakai pada tanaman sebagai bahan penelitian. Suhu minimum terjadi di malam hari dan suhu maksimum terjadi di siang hari. Selanjutnya ada termometer optik. Termometer optik adalah termometer yang fungsinya berdasarkan spektrum cahaya seperti perubahan warna logam yang diakibatkan dalam perubahan suhu. Termometer optik atau juga pirometer sering digunakan dalam mengukur suhu yang sangat tinggi, sekitar 1000 derajat Celcius ke atas. Cara kerja termometer optik ini mengukur suhu tetapi tidak memantau benda secara langsung. Ukur suhu bintang atau ukur suhu pada tungku pengukuran logam. Pada spektrum berwarna biru artinya lebih panas spektrum yang berwarna merah. Selanjutnya ada termometer bimetal. Termometer bimetal adalah termometer yang dapat memanfaatkan pemuaian pada dua jenis logam. Termometer ini seperti dua buah keping logam yang fungsi pemuaiannya berbeda, sehingga jika terjadi perubahan suhu, maka termometer bimetal akan terjadi pelengkungan menuju arah tertentu. Pada suhu yang meningkat, maka termometer keping yang melengkung pada arah logam yang mempunyai koefisien mulai lebih rendah. Tetapi jika suhu menurun, maka termometer keping yang akan melengkung pada arah logam yang koefisien muai lebih tinggi. Termometer bimetal ini dipakai dalam mengukur suhu open kompor, termostat, pemanggang, atau sirkuit breakers. Selanjutnya ada termometer termistor. Termometer satu ini memakai termistor untuk sensornya. Termistor merupakan suatu alat atau komponen sensor elektronika yang digunakan dalam mengukur suhu. Jika perubahan suhu naik, maka hambatan pada termistor akan turun. Hambatan listrik diukur pada rangkaian skala di dalam derajat suhu. Kelebihannya bisa melayani komputer. Kekurangannya
yaitu jangkauan suhunya sangat terbatas, sekitar minus 25 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius. Sedangkan berdasarkan hasil tampilan pengukurannya, termometer dibagi menjadi termometer analog dan termometer digital. Sedangkan berdasarkan hasil tampilan pengukurannya, termometer dibagi menjadi termometer analog dan termometer digital. Dari beberapa jenis termometer tersebut, yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah termometer jar cair dan digital. Materi yang selanjutnya yaitu satuan termometer. Untuk dapat mengkuantitatifkan hasil pengukuran suhu dengan menggunakan termometer, maka diperlukan angka-angka dan skala-skala tertentu. Penetapan skala yang terpenting adalah penetapan titik tetap bawah dan titik tetap atas sebagai titik acuan pembuatan skala-skala dalam termometer. Untuk penetapan titik tetap bawah sebuah termometer, pada umumnya dipilih titik beku air murni pada tekanan normal, yaitu suhu campuran antara es dan air murni pada tekanan normal. Sedangkan penetapan titik tetap atas sebuah termometer pada umumnya dipilih titik didih air murni, yaitu suhu ketika air murni mendidih pada tekanan normal. Setidaknya terdapat 4 macam skala termometer yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu Celsius. Skala ini diajukan oleh seorang astronom Swedia, Anders Celsius, pada tahun 1701 sampai 1744. Pada skala Celsius, titik tetap bawah ditandai dengan angka 0 derajat dan titik tetap atas ditandai dengan angka 100 derajat. Skala yang kedua yaitu Réaumur. Skala Réaumur diajukan oleh seorang ilmuwan asal Prancis, René Antoine Perchaud de Réaumur, pada tahun 1683 sampai 1757. Pada skala Réaumur, titik tetap bawah ditandai dengan angka 0 derajat dan titik tetap atas ditandai dengan angka 80 derajat. Skala yang ketiga yaitu Fahrenheit. Skala Fahrenheit diajukan oleh fisikawan Jerman Daniel Gabriel Fahrenheit pada tahun 1686 sampai 1736. Skala Fahrenheit, titik tetap bawah ditandai dengan angka 30 derajat Celcius dan titik tetap atas ditandai dengan angka 212 Celcius. Skala yang keempat yaitu Kelvin. Skala Kelvin diajukan oleh fisikawan Inggris Lord William Thomson Kelvin pada tahun 1824 sampai 1907. Pada skala Kelvin, titik tetap bawah ditandai dengan angka 273 dan titik tetap atas ditandai dengan angka 337. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa skala termometer itu terdiri dari yang pertama yaitu skala Celsius, yang titik tetap bawahnya 0 derajat dan titik tetap atasnya 100 derajat. Kemudian jumlah skalanya adalah 100. Untuk mengetahui jumlah skala tersebut, yaitu dengan cara titik tetap atas 100 derajat dikurangi titik tetap bawah 0 derajat. Kemudian, kita dapat menentukan bahwa jumlah skala Celsius yaitu 100. Kemudian, skala yang kedua yaitu Réaumur, dengan titik tetap bawah 0 derajat dan titik tetap atas 80 derajat. Kemudian, jumlah skalanya adalah 80. Dan skala yang ketiga yaitu Fahrenheit, dengan titik tetap bawah 32 derajat dan titik tetap atasnya 212 derajat dan jumlah skalanya 180. Yang terakhir yaitu Kelvin, titik tetap bawahnya yaitu 273 dan titik tetap atasnya 373, kemudian jumlah skalanya adalah 100. Kemudian, keempat perbandingan jumlah skala tersebut dibagi 20. Jadi, dapat diketahui bahwa ketetapan skala Celsius adalah 5, skala Réaumur 4, skala Fahrenheit 9, dan skala Kelvin 5. Baik, di sini saya akan memaparkan pematerian yang selanjutnya, yaitu mengkonversi suhu. Rumus mengkonversi suhu itu sendiri dibagi menjadi 4, ada dalam Celsius, ada dalam Réaumur, ada dalam Fahrenheit, dan ada dalam Kelvin. Yang pertama dalam Celsius. Jika kita akan mengkonversi suhu dari Celsius ke Réaumur, kita membutuhkan rumus yaitu R sama dengan 4/5 dikali C. Lalu jika kita akan mengkonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit, kita membutuhkan rumus yaitu F sama dengan dalam kurung 9/5 dikali C ditambah 32 derajat. Lalu jika kita akan mengkonversi suhu dari Celsius ke Kelvin, yaitu K sama dengan
Celcius ditambah 273. Lalu selanjutnya ada rumus Reaumur. Jika kita akan mengkonversi suhu Reaumur ke dalam Celcius, kita membutuhkan rumus C sama dengan 5/4 ditambah derajat Reaumur. Lalu jika kita akan mengkonversi suhu dari Reaumur ke Kelvin, kita membutuhkan rumus K sama dengan derajat dalam kurung derajat Reaumur per 4 dikali 5 ditambah 273. Lalu selanjutnya, jika kita akan mengkonversi suhu dari Reaumur ke Fahrenheit, kita membutuhkan rumus F sama dengan dalam kurung 9/4 ditambah derajat Reaumur ditambah 32 derajat. Selanjutnya ada rumus Fahrenheit. Jika kita akan mengkonversi suhu dari Fahrenheit ke Celcius, kita membutuhkan rumus C sama dengan 5/9 dikali F dikurangi 32. Lalu jika akan mengkonversi suhu dari Fahrenheit ke Reaumur, R sama dengan 4/9 dikali dalam kurung F dikurangi 32. Lalu selanjutnya, jika akan mengkonversi suhu dari Fahrenheit ke Kelvin, kita membutuhkan rumus K sama dengan dalam kurung F dikurangi 32 per 9 dikali 5 ditambah 273 Kelvin. Lalu selanjutnya, jika kita ingin mengkonversi suhu dari Kelvin ke Celcius, rumus yang kita butuhkan adalah C sama dengan K dikurangi 273. Lalu jika ingin mengkonversi suhu dari Kelvin ke Reaumur, kita membutuhkan rumus R sama dengan 4/5 dalam kurung K dikurangi 273. Lalu jika kita ingin mengkonversi dari Kelvin ke Fahrenheit, kita membutuhkan rumus F sama dengan 9/5 dalam kurung K dikurangi 273 ditambah 32 derajat. Lalu kita beralih kepada contoh soal 1. Diketahui suhu dalam Celcius ialah 32 derajat Celcius. Yang ditanyakan itu adalah berapakah suhu tersebut jika dikonversi ke Reaumur. Jawabannya itu adalah yang pertama, kita harus tahu dulu mengenai satuan termometer yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Pada penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa skala Celcius itu jika disederhanakan itu menjadi 5, skala Reaumur itu 4, skala Fahrenheit itu 9, dan skala Kelvin itu adalah 5. Jawabannya itu adalah R sama dengan 4/5 dikali C. Lalu R sama dengan 4/5 dikali 32. 32 merupakan yang diketahui dalam soal. Lalu 32 dikali 4 dan hasilnya itu dibagi 5. Hasilnya itu adalah 25,6 derajat Reaumur. Jadi, dapat disimpulkan jika 32 derajat Celcius dikonversi ke dalam derajat Reaumur, hasilnya itu adalah 25,6 derajat Reaumur. Selanjutnya, ada contoh soal 2. Dalam contoh soal 2, diketahui suhu dalam Reaumur ialah 50 derajat Reaumur. Yang ditanyakannya itu adalah berapakah suhu tersebut jika dikonversi ke dalam Fahrenheit. Jawabannya itu ialah F sama dengan dalam kurung 9/4 ditambah derajat Reaumur ditambah 32 derajat. F sama dengan 9/4 ditambah 50 derajat ditambah 32 derajat sama dengan 112,5 derajat Fahrenheit. Jadi, jika 50 derajat Reaumur dikonversikan ke dalam Fahrenheit, hasilnya yaitu 112,5 derajat Fahrenheit. Selanjutnya ada contoh soal 3. Diketahui suhu dalam Celcius ialah 86 derajat Fahrenheit. Yang ditanyakan, berapakah suhu tersebut jika dikonversi ke Reaumur? Jawabannya yaitu R sama dengan 4/9 dikali dalam kurung F kurangi 32. R sama dengan 4/9 dikali 86 kurangi 32. Hasilnya itu adalah 24 derajat Reaumur. Jadi, jika 86 derajat Fahrenheit dikonversi ke dalam Reaumur, hasilnya yaitu 24 derajat Reaumur. Selanjutnya, beralih ke contoh soal 4. Dalam contoh soal 4, diketahui
suhu dalam reamurnya itu ialah 300 derajat Kelvin. Lalu ditanyakan, berapakah suhu tersebut jika dikonversi ke dalam Celcius? Jawabannya yaitu C sama dengan K dikurang 273. C sama dengan 300 dikurang 273, hasilnya adalah 27 derajat Celcius. Jadi, jika 300 derajat Kelvin dikonversi ke dalam Celcius, maka hasilnya adalah 27 derajat Celcius.